Buat kalian yang nyari handphone harga ramah di kantong, tapi spek dan fitur tetap mumpuni, baik untuk pemakaian harian maupun bermain game, kalau iya handphone yang aku review kali ini bakalan cocok buat kalian. Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusra Diputra di YouTube channel iGadget. Di video kali ini aku mau bahas handphone yang bisa jadi lawan dari seri Exynos-nya Sony, yaitu ini dia, Sharp Aquos R, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sharp SHV39. Mantan flagship dari Sharp ini rilis pada tahun 2017 dan sekarang di tahun 2021 bisa kalian beli batangan di toko online dengan harga 1,3 jutaan aja. Dengan harga segitu kita bisa dapat spek RAM 4GB dan internal 64GB dengan kondisi lecet pemakaian normal serta pakai chipset Snapdragon 835 plus layarnya udah 120Hz. Membahas desain handphone ini, kalau dilihat dari pasar smartphone tahun 2022 nanti, rasanya bentukan handphone ini udah sangat jadul. Layarnya belum full display, tapi build quality-nya justru terasa sangat kokoh. Kesan mewah atau mahalnya mungkin nggak terasa, tapi ketahanan handphone ini masih bisa diandalkan. Mulai dari frame body yang menggunakan aluminium dan backdoor-nya menggunakan bahan kaca. Lalu, layar depannya sudah diproteksi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3. Serta IP ratingnya pun handphone ini udah standar flagship, yaitu IP68, yang bisa tahan terhadap debu dan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Handphone ini termasuk handphone yang compact menurut aku, karena udah enak dimainkan dengan satu tangan. Bobotnya juga cuma 169 gram, termasuk handphone yang ringan. Intinya pengalaman seminggu aku pakai handphone ini, aku nggak punya keluhan dari segi desainnya. Dan untuk sensor fingerprintnya pun ini termasuk salah satu yang terbaik menurut aku. Dengan tingkat akurasi dan respon yang baik sekali. Bahkan dalam keadaan layar mati pun sensor sidik jarinya bisa berfungsi dengan baik. Lalu untuk layarnya, handphone ini memiliki layar seluas 5,3 inci yang beresolusi Quad XD 1440 pixel dikali 2560 pixel. Layar Sharp Aquos R juga membawa teknologi XDR10 dan menggunakan panel IPS Exo LCD dengan refresh rate yang tinggi yaitu 120Hz. Dari segi kualitas layar, spesifikasi yang diberikan udah bisa bikin pengalaman scrolling sosial media sangat smooth dan nyaman di mata. Apalagi buat bermain games. Refresh rate-nya 120Hz itu bikin sesi gaming kalian jadi lebih menarik, karena animasi gerakan permainan akan jadi lebih bagus lagi. Lalu untuk audionya, Sharp SHV39 ini punya mono speaker, dan untuk kualitas audionya menurut aku ini udah bagus, tapi bukan yang terbaik. Walaupun cuma punya mono speaker, ini udah cukup nyaring dan jelas. Lalu untuk posisi speakernya berada di samping kiri lubang charger. Dan gak ketinggalan, handphone ini masih punya lubang audio jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak dan dengerin sendiri ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk kualitas audionya. Dan gimana? Kalau menurut aku ya, suaranya udah nyaring dan jelas. Cuman masalahnya dia di bagian speakernya. Kalau kita misalnya nonton atau main game, dia seringkali ketutup sama tangan kita. Oke, lanjut. Sekarang untuk performanya. Sharp Aquos R ini memakai chipset flagship tahun 2017 yaitu Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10 nanometer dan didukung dengan GPU Adreno 540 serta memiliki RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB yang bisa ditambah lagi dengan microSD hingga 128GB. Dari spesifikasi tersebut dapat disimpulkan handphone ini memiliki spesifikasi yang sangat tinggi pada tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan handphone ini yang mampu menjalankan banyak game berat dan aplikasi editing tanpa kendala sama sekali. Untuk jaringannya, handphone ini menyediakan satu slot SIM card yang mana mendukung jaringan 4G yang cukup kencang waktu dipakai.
Lalu untuk sistem operasinya menggunakan Android dengan berbasis Android 7 atau Nougat dan bisa di-upgrade hingga ke OS Android 9 alias Android Pie. Jadi kalau untuk sistem operasinya handphone ini bisa dibilang udah ketinggalan ya. Di saat handphone Android saat ini udah sampai OS Android 11. Dan karena handphone ini mantan flagship, tentu aja dia juga udah punya fitur NFC. Lalu kita bahas performa gamenya. Kalau dibawa main game, ternyata handphone ini cukup bisa diandelin. Main game PUBG Mobile bisa dapat settingan grafis smooth extreme, bahkan bisa sampai XDR Ultra. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan smooth dengan frame rate extreme, dan hasilnya Sharp SAV39 ini masih bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Terus kalau kita coba pada Genshin Impact dengan settingan rendah dan frame rate di 30 fps, handphone ini juga udah bisa menjalankan dengan sangat baik. Tapi aku saranin untuk jangan naikin lagi ke settingan yang lebih tinggi, karena akan cepat panas dan frame drop yang cukup sering. Intinya kalau urusan game, handphone ini masih bisa dengan nyaman kalian pakai di settingan sedang. Lalu untuk baterainya, Sharp Aquos R ini berkapasitas 3160 mAh. Untuk tahun 2022 nanti kapasitas segitu tergolong kecil. Tapi setelah beberapa hari pakai handphone ini, ternyata handphone ini mampu bertahan hingga seharian. Dengan fitur fast charging 18 watt, ngecas dari 0 hingga 50% cuma butuh waktu setengah jam aja. Terus kalau mau penuh lagi dibutuhkan waktu 1,5 jam. Jadi total waktu yang dibutuhkan itu hampir 2 jam. Dan untuk kapasitas baterainya ini menurut aku termasuk kategori normal. Selama 10 menit main PUBG Mobile, baterai berkurang 5%. Dan untuk Genshin Impact selama 10 menit baterai berkurang 6%. Dan menurut aku dengan kapasitas segitu, handphone ini masih cukup bisa dipakai di tahun 2022 mendatang. Lalu untuk kameranya, Sharp Aquos R ini memiliki satu kamera belakang dan satu kamera depan. Pada kamera belakang, handphone ini dibekali lensa beresolusi 22,6 megapiksel dengan bukaan f1.9. Terdapat fitur panorama, hitam putih, XDR, dan scan mode. Untuk hasil foto dari kamera belakang menurut aku ini udah cukup baik untuk tahun 2021 ini. Detailnya udah oke, dynamic range-nya juga udah bagus. Hanya saja kontras warnanya menurut aku masih kurang tajam. Jadi kesan warna objek pada hasilnya seperti memudar. Tapi secara garis besar dengan harga yang udah murah tentunya hasil kameranya ini udah cukup bagus dan bisa diandalin. Lalu untuk kamera depan, kamera selfie-nya handphone ini dibekali dengan lensa yang beresolusi 16,3 megapiksel dengan bukaan 2.0. Pada kamera depan tidak terdapat fitur yang lengkap, tetapi penilaian aku soal kamera depannya masih sama dengan kamera belakang. Titik lemahnya hanya pada hasil kontras warna yang kurang tajam. Untuk rekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang mampu merekam hingga kualitas 4K dengan kecepatan 30 fps. Pada kamera belakang juga terdapat sistem OIS dan AIS yang bikin stabilisasi video menjadi lebih baik. Dan seperti biasa untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari Sharp Aquos R atau SAV39, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Oke, untuk dynamic range-nya kalian bisa lihat sendiri, cukup baik. Sini lagi mendung ya. Terus stabilisasinya aku pakai electronic image stabilization. Dia ada juga OIS, optical image stabilization. Dan untuk audionya kalian bisa dengarin sendiri ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih. Oke, ini direkam pakai kualitas 4K 30 fps. Kalau stabilisasinya dibawa jalan santai ini lumayan bagus ya. Kalau dibawa lari gimana? Oke, lumayan bagus ya untuk stabilisasinya. Oke, ini adalah contoh kamera depan dari Sharp Aquos R atau SAV39, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps juga, sama kayak kamera belakangnya. Dia juga punya AIS dan OIS. Untuk dynamic range-nya juga baik, cuman wajah aku jadi agak gelap. Oke, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Kualitas audionya kalian bisa dengerin. Terus juga apa lagi ya, untuk stabilisasinya gimana kalau dibawa lagi? Oke, agak goyang ya. Kalau untuk kamera depan, kalau kamera belakang sih bagus-bagus aja tadi untuk stabilisasinya. Oke, kurang lebih seperti itu, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang handphone ini. Oke, terima kasih.
Dan kesimpulannya, menurut aku Sharp Aquos R ini patut jadi pertimbangan bagi kalian yang lebih ke penggunaan ringan seperti sosial media atau nonton film. Kalaupun ingin bermain game berat atau multitasking, udah cukup baik. Tapi sebaiknya gunakan dengan pemakaian wajar aja, karena baterainya ini nggak termasuk kategori yang hemat ya. Untuk kameranya juga udah cukup baik. Masalah kontras warna yang agak pudar bisa kalian perbagus dengan filter atau color grading. Secara keseluruhan, handphone ini worth it untuk dibeli dan dipakai karena harganya yang udah sangat murah, cuma 1 jutaan aja. Buat kalian yang berminat untuk membeli handphone ini, kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Oke, jadi segini dulu untuk videonya. Aku Yusri Adi Putra pamit. Dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sharp Aquos R ini atau SHV39. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.